Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kembali bersama saya Muklis. Di kesempatan kali ini kita masih membahas seputar aplikasi Dapodik 2025. Kita akan bahas bagaimana cara meluluskan siswa TKA tahun kemarin, dan kemudian mungkin orang tuanya ingin anaknya diluluskan karena ingin masuk SD misalkan. Nah, langsung saja ya kita bahas. Kita tidak bisa luluskan siswa tersebut di Dapodik yang terbaru saat ini. Karena di versi 2024 juga, ya, yang tahun kemarin, itu sudah tidak ada lagi menu lulus untuk TK. Karena TK itu lulusnya itu ikut kelulusan bersama. Jadi ya semua siswa TKB akan diluluskan oleh admin Dapodik ketika cut off Dapodik semester 2 kemarin itu selesai, ya, per tanggal 1 Juli 2024 kemarin itu diluluskan secara otomatis ya oleh sistem. Nah, permasalahannya ya, untuk jenjang TK itu mungkin ketika anaknya di TKA itu usianya udah 6 tahun ya. Saat ini sudah masuk usia 6 tahun atau mungkin sudah masuk usia SD lah, 5,6 bulan ke atas. Jadi si orang tua ingin minta anaknya diluluskan. Nah, kalau kita luluskan ya kita sudah naikkan nih ke kelompok B kan. Saat ini kan udah naik ke kelas B ya, untuk siswa TK tahun lalu. Nah, ketika kita mau coba luluskan di menu registrasi, itu tidak ada menu lulus ya, yang hanya ada mutasi dikeluarkan mengundurkan diri, putus sekolah, wafat, hilang. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk meluluskannya? Sampai saat ini saya belum nemu cara yang lain kecuali ke dinas. Jadi ya Bapak Ibu silahkan hubungi dinas pendidikannya. Ya, ini untuk cara yang pertama. Kita ke dinas, laporkan bahwasannya siswa ini ingin diluluskan. Ya, saya juga tidak tahu apakah dinas bisa melakukan hal itu atau enggak ya. Apakah dinas ada opsi untuk meluluskan sehingga dia bisa ditarik oleh SD. Ya, karena kalau kita keluarkan dengan cara selain lulus ya, dengan cara apapun di bagian ini, itu siswa jenjang SD tidak akan bisa tarik. Jadi opsi pertama itu kita harus ke dinas pendidikannya. Nah, opsi kedua kita keluarkan saja dari Dapodik ya, kita keluarkan saja Dapodik dengan pilih menu dikeluarkan ya. Pilih menu dikeluarkan, tetapi resikonya jenjang SD tidak bisa tarik data. Ya, jadi kalau kita keluarkan, misalkan kita pilih di sini dikeluarkan. Tanggal keluarnya misalkan tanggal 1 Juli ya. Nah, alasannya masuk SD. Kemudian kita simpan dan tutup ya misalkan. Maka siswa atas nama ini itu tidak akan bisa ditarik oleh SD karena dia dikeluarkan, bukan lulus. Ya, kalau dikeluarkan itu artinya kan keluar sekolah ya, putus sekolah. Jadi tidak bisa ditarik oleh siswa SD. Nah, operator SD apa yang dilakukan jika jenjang STK-nya itu mengeluarkan peserta didiknya? Maka yang bisa dilakukan oleh operator SD jika memang siswa tersebut masuk SD dan dia tidak lulus dari TK-nya, maka hal yang bisa dilakukan pertama hubungi dinas untuk masukkan siswanya ke SD. Jadi operator SD-nya lah yang ke dinas. Ya, hubungi dinasnya, minta nama tersebut dimasukkan ke lembaganya. Nah, yang kedua, jika memang tidak ke dinas, input manual saja via aplikasi Dapodik. Jadi untuk rekan-rekan operator SD silahkan input siswa tersebut melalui aplikasi Dapodik ditambah PD tingkat awal. Nah, inputkan saja, kemudian kan sudah punya NISN tuh. Ya, masukkan saja NISN-nya ya sesuai yang dia miliki. Kemudian selesaikan sampai kemudian simpan dan tutup, kemudian registrasi dengan jenis pendaftarannya siswa baru. Dan apakah pernah formal ya, buat saja ya, kalau jika memang ada, buat saja ya di sini pernah PAUD ya, pernah atau pernah TK juga, misalkan di sini nanti yang muncul pernah TK, buat saja ya gitu. Nah, apakah nanti ketika operator SD menginputnya secara manual, apakah nanti ganda? Seharusnya iya, ganda di awal ya. Sekali lagi, gandanya hanya di awal saja, tetapi nanti ketika sudah diproses oleh
sistem di Perpal PD, maka itu nanti dia akan valid, dia tidak ganda lagi. Kenapa tidak ganda lagi? Karena di TK-nya sendiri itu sudah dikeluarkan, ya sudah nonaktif. Jadi biasanya kalau sudah dikeluarkan nonaktif, kemudian siswa jenjang SD-nya itu menginputnya secara manual, itu hanya ganda di awal saja ketika pertama kali sinkron, kemudian masuk ke Perpal PD, itu nanti ketika diproses oleh sistem, dicek pertama nanti itu akan ganda pertama, ganda dengan ini gitu. Nanti statusnya ganda dengan lembaga TKA. Nah, statusnya di TKA itu nonaktif, di SD-nya aktif. Nah, nanti setelah diproses oleh sistem, ya mungkin 1 mingguan, itu akan langsung valid ya. Jadi tidak perlu diapa-apain lagi ya, sudah dibiarkan saja, nanti akan valid dengan sendirinya. Nah, begitu ya untuk kasus meluluskan peserta didik TKA ini, karena banyak ya di semua tempat yang japri saya, kemudian yang komen-komen juga di channel YouTube saya, bagaimana untuk TKA kok tidak ada menu lulus ya. Itu solusinya ya, jadi hubungi dinas. Yang pertama jenjang TK-nya ya, menghubungi dinas pendidikannya. Dan saya juga tidak tahu apakah di dinas ada opsi lulus, tapi silakan hubungi dinas pendidikannya biar dinas yang mengeluarkannya ya dan memasukkan ke lembaga SD-nya. Atau yang kedua, keluarkan saja dari dapodiknya dengan opsi menu dikeluarkan ya, dikeluarkan. Nah, nanti jika opsi kedua ini dilakukan, apa yang harus dilakukan oleh operator SD? Yang pertama, hubungi dinas untuk memasukkan siswanya ke SD ya. Mungkin operator SD-nya takut ganda, takut nanti bermasalah, ya silakan hubungi dinas pendidikannya, dinas yang memasukkan ke SD ya, atau input manual saja via aplikasi Dapodik ya, karena nanti pasti walaupun nanti ganda di awal tetap nanti valid pada akhirnya. Oke, demikian ya, semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.